Materi kita hari ini mengenai produk penghimpunan dana pada bank syariah ya. Jadi kalau sudah katanya penghimpunan dana, berarti masyarakat yang memiliki kelebihan uang atau kelebihan dana itu dihimpunlah oleh bank syariah. Jadi bagaimana cara bank syariah itu mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan uang atau dana. Nah, jadi di perbankan itu ada dua dia ya. Ada yang bentuknya simpanan dan ada yang bentuknya investasi. Nah, dua ya. Jadi simpanan dan investasi. Lalu yang simpanan ini terbagi dua ya. Ada tabungan dan giro. Sedangkan yang investasi yaitu namanya deposito. Nah, jadi bagaimana kita membedakan antara tabungan, giro, dan deposito? Nah, pertama kita di tabungan dulu. Apa itu tabungan? Tabungan ini yang berupa simpanan tadi ya. Kalau sudah simpanan berarti menyimpankan uang kita atau menitipkan dana kita di bank syariah. Jadi tabungan ini yang apabila kita menabung di perbankan syariah, maka kita akan mendapatkan yang satu namanya buku tabungan ya. Buku tabungan, lalu di situ tertera namanya rekening tabungan. Nah, biasanya juga mereka akan memberikan fasilitas berupa ATM. Itu ya. Jadi ada buku tabungan, ada rekening tabungan, dan ada ATM. Jadi ketika kita menabung ya kan di perbankan syariah, maka kita akan diberikan fasilitas yang ketiga ini. Nah, rekening tabungan ini itu bisa kita manfaatkan ya, kita gunakan ya apabila sewaktu-waktu kita ingin menerima dana dari orang lain, maka rekening tabungan inilah yang pertama kali kita berikan kepada orang yang ingin mengirimkan atau mentransfer dananya ke rekening kita. Lalu yang giro. Nah, giro ini fasilitas yang pertama yang diberikan itu adalah rekening giro. Nah, kemudian apabila kita ingin menarik dana dari giro ya kan, atau mengambil uang tunai, nah kita akan diberikan namanya cek. Nah, dengan cek ini ketika kita ingin mencairkan dana dari rekening giro, nah kita harus membutuhkan namanya cek. Nah, cek ini kita bawa ke bank, kemudian bank akan mencairkan uang yang tertera di dalam cek tadi. Nah, lalu apabila kita ingin memindahkan dananya ke rekening tabungan atau ke rekening giro yang lain, maka kita butuh namanya bilet giro. Jadi dengan bilet ini kita dapat memindahkan dana kita dari rekening giro kita ke rekening yang lainnya. Nah, itu dia ya. Nah, jadi sebenarnya dari klasifikasi atau fasilitas yang diberikan sama tabungan dengan giro itu cukup berbeda. Nah, biasanya tabungan ini itu dimiliki oleh orang pribadi ya, atau masyarakat individu. Sedangkan giro, nah ini biasanya itu yang memiliki rekening giro itu adalah orang-orang atau masyarakat yang memiliki perusahaan ya kan, atau dia ada masyarakat individu yang memang memiliki uang banyak ya. Artinya ya biasanya sih untuk bisnismen dia ya. Jadi giro ini misalnya kalau perusahaan mau membayar tagihan gitu kan, tagihannya, jadi tanpa memindahkan dari rekening ke rekening yang lain, maka dia cukup memberikan cek saja. Jadi tidak perlu membuat
atau memiliki uang tunai di perusahaan tersebut. Jadi dia hanya butuhkan cek sehingga dia bisa mencairkan uangnya dengan melalui cek saja gitu. Jadi memberikan cek itu kepada orang lain, nah orang itu akan mencairkan cek tersebut berbentuk dengan uang tunai. Nah itu dia ya. Jadi tergantung kepada kebutuhan masing-masing. Jadi kalau kebutuhan kita sih biasanya lebih banyak di tabungan ya, karena fasilitas atau kemudahan itu yang kita rasakan kebutuhannya itu lebih banyak di tabungan. Jadi lebih manfaat untuk masyarakat individu itu lebih ke produk yang namanya simpanan dengan tabungan. Nah, jadi yang namanya simpanan ini ya, yang namanya simpan ini kapan saja bisa ditarik atau bisa kapan mau kita ambil uangnya, mau kita cairkan, itu bisa kita ambil kapanpun ya. Nah, beda dengan investasi. Kalau sudah katanya investasi, berarti ada kesepakatan atau kerjasama ya antara pemilik modal dengan orang yang mengelola modal kita. Nah, lalu jadi kalau misalnya investasinya itu mau berapa lama, yang itu akan ditentukan jangka waktunya gitu. Jadi deposito ini tidak bisa ditarik kapanpun, tapi tergantung kepada kesepakatan. Ada deposito yang 1 bulan, ada yang 3 bulan jangka waktunya, ada yang 6 bulan, ada juga yang 12 bulan. Nah, ketika jangka waktunya yang kita habis, misalnya kita pilih yang 3 bulan misalnya ya, 3 bulan sudah habis masa jangka waktunya, nah maka deposito kita sudah bisa dicairkan. Jadi kita bisa ambil depositonya, juga kita bisa ambil bagi hasil atau keuntungan dari deposito yang kita miliki. Nah, cara mencairkannya gimana? Nah, biasanya itu kita akan diberikan namanya biliet ya. Biliet itu tanda atau bukti bahwa